Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan saya Rinaldi Official. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara menggunakan alat ukur multimeter. Pertama, di sini kita akan melakukan pengukuran mulai dari arus, tegangan, tahanan, dan menghitung daya pemakaian listrik. Oke, ikuti saja proses-proses pengukurannya. Oke, di papan tulis sudah saya gambarkan bagaimana cara menggunakan multimeter. Di gambar ini sudah dituliskan bagaimana cara merangkainya melalui pertama suplai daya 220 volt itu dari suplai PLN. Kemudian di sini ada simbol I di sini untuk mengukur arus listrik. Satuannya ampere. Kemudian ada simbol V. Begini cara pemasangannya. Ini untuk mengukur tegangan. Kemudian R di sini maksudnya beban. Beban yang akan kita gunakan nanti itu menggunakan setrika listrik. Nanti kita uji langsung. Nah, kemudian seandainya kita ingin menghitung berapa daya pemakaian kita, nanti kita pakai rumus ini. P itu menyatakan daya pemakaian sama dengan V tegangan dikali arus, I terus dikali cos pi. Nah, nanti kita lakukan pengukuran setelah dapat tegangan sama arus, baru kita tahu berapa daya yang kita pakai. Sebelum teman-teman melakukan pengukuran, sebaiknya pahami dulu slide yang sudah saya buat sebelumnya, bagian-bagian dari alat ukur itu apa saja dan cara pengukurannya. Oke, di sini kita pertama akan melakukan pengukuran untuk tegangan DC. Tegangan DC di sini yang dihasilkan oleh baterai atau aki. Oke, kita langsung saja melakukan pengukuran. Pastikan selektor switch menghadap ke bagian DC volt. Oke. Untuk melakukan pengukuran ini, pastikan tegangan yang kita pakai itu ambil saja tegangan yang tertinggi dari tegangan baterai. Misalnya tegangan baterai 12 volt. Oke, kita pakai untuk pilihan di selektor ini ada nilai 50. Jadi tegangan aki kan kemungkinannya paling 12 sampai ke 13,8. Jadi kita ambil aja nilai yang 50 volt. Oke, kita contohkan. Selektor sudah posisi DC volt ya. Langsung kita ukur untuk tegangan akinya ya. Negatif warna hitam, positif warna merah. Oke. Di tampilan dari alat ukur, jarum menunjukkan ukuran 10 volt DC. Itu kita pakai selektor 50, jadi di alat ukur yang angka nomor 0 sampai ke 50 kita pakai ya. Jadi nilai yang terukur itu 10 volt DC. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran untuk tegangan AC volt. Di sini tegangan yang dihasilkan oleh PLN itu biasanya berasal dari genset atau generator dari pembangkit listrik. Untuk melakukan pengukuran, pastikan selektor itu mengarah ke AC volt. Itu kita pakai tegangan yang 250 volt karena kisaran tegangan PLN itu 220 volt. Kita putar selektornya ke arah 250. Oke, untuk probe kita melakukan pengukuran itu tidak dibatasi untuk arah positif atau negatif, itu bebas. Jadi langsung saja kita lakukan pengukuran berapa tegangan yang didapat. Oke, di sini jarum pengukuran sudah terukur, itu nilai yang didapatkan 175 volt. Ini nilai yang kita pakai 0 sampai ke 250 yang garis merah ini. Di antara 150 dengan 200 itu ada garis tengah tebal. Nah, itu nilai yang didapat 175 volt. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran arus listrik. Di sini kita akan menggunakan beban setrika listrik. Jadi kita langsung saja colokin. Kita mengukur arus listrik menggunakan tang ampere. Sebelum kita pastikan untuk menggunakan tang ampere, kita harus paham bagaimana cara menggunakan dari tang ampere ini. Di sini kita pilih selektor switch-nya mengarah ke 20 ampere. Langsung saja kita buka, kita masukin ke salah satu bagian kabel
yang ke arah beban. Nah, tuh kita tekan data hole. Nilai yang didapat sebesar 1,18 ampere. Dari data pengukuran yang telah kita lakukan, untuk menghitung berapa jumlah daya pemakaian kita masukkan saja nilai tegangan dan arus yang sudah kita ukur tadi. Tadi tegangan yang kita ukur jumlahnya 175 volt dikali arus yang terukur tadi 1,18 ampere dikali cos pi listrik itu 0,8 cos pi-nya. Jadi daya yang terpakai totalnya 165,2 watt. Nah, berikut ini daya yang terpakai oleh setrika listrik atau gosokan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran menggunakan ohmmeter. Di multimeter ini kita bisa juga menggunakan alat pengukuran ini untuk mengetahui kondisi dari penghantar atau kabel dalam keadaan putus atau tidak ke arah buzzer. Oke, kita lakukan pengukuran. Biasanya kalau kondisi kabel ini tidak putus, buzzer akan mengeluarkan suara. Oke. Nah, dari pengukuran yang kita lakukan, ternyata kabel yang kita ukur tidak putus ya. Oke, kabel ini kita nyatakan dalam kondisi baik. Oke, itu saja sebagai tambahan. Jadi teman-teman yang ingin mengetahui kondisi instalasinya terputus atau tidak, kita bisa gunakan multimeter ini di bagian buzzer. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran resistansi. Itu alatnya kita ukur resistor. Nah, pastikan sebelum melakukan pengukuran posisi selektor ke arah ohmmeter. Nih, selektor ya, ohmmeter. Oke, ini resistornya, ini yang kita ukur. Kita tes langsung aja. Hasil pengukuran didapatkan angka 180 kilo ohm karena posisi selektor di arah 1K kali 1K. Ini ya. Itu nilai yang terbaca antara 100 sampai 200, nilainya 180 kilo ohm. Oke, itu saja. Terima kasih teman-teman telah mengikuti video kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan menambah wawasan sedikit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.